Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sahabat fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan ini, saya akan membahas tentang zakat. Zakat ini perlu kita bahas karena dia merupakan rukun Islam dan menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Zakat ini termasuk ibadah harta, termasuk ibadah maliyah yang paling pokok di antara ibadah harta lain. Perintah zakat tercantum dalam Al-Quran dan kewajibannya seringkali digandeng dengan perintah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik-baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan tentunya masih banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang zakat ini. Az-zakah secara bahasa berarti at-toharo. At-toharo ini artinya kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ini dalam surat At-Taubah ayat 103. Kemudian definisi zakat juga telah diuraikan oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah, seperti yang saya ambil dalam buku ini, Fikih Islam. Beliau menjelaskan bahwa zakat adalah benda yang dikeluarkan manusia berupa hak Allah Subhanahu wa taala kepada para fuqara. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat pengharapan terhadap berkah, mensucikan jiwa dan mengembangkannya dengan kebaikan-kebaikan. Ia diambil dari az-zakah yang berarti tumbuh, suci dan berkah. Dalam kitab Al-Arabi, kitab yang berjudul Lisanul Arab, disebutkan tentang definisi zakat ini. Wa asluz zakati bil lughati at-taharatu wan numu wal barakah. Asal dari zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua ini telah digunakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sahabat fillah rahimakumullah, dari definisi ini kita bisa memahami bahwa fungsi zakat bagi harta adalah agar menjadi berkah dan tumbuh. Sedangkan bagi muzakkinya sebagai penyuci dirinya dan mencapai pribadi yang terpuji. Nah, pertanyaannya, kapan zakat ini diwajibkan? Zakat ini sebenarnya sudah diwajibkan sejak sebelum masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Bani Israel, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, pada masa Islam, zakat justru diperkuat, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Said Sabiq rahimahullah mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada masa awal Islam secara mutlak, yakni tidak ada batasan pada harta tertentu dan belum ada ukuran takaran yang mesti dikeluarkan. Lalu kemudian pada tahun kedua Hijriah, menurut pendapat yang masyhur, zakat barulah ditetapkan
kadar dan ketentuan sebagai hal yang harus dikeluarkan dari harta kita. Ini saya kutip dari fikih sunnah, dan ini merupakan muqaddimah, dan tentunya kita akan bahas lagi beberapa bahasan tentang zakat ini, khususnya yang terkait dengan anjuran berzakat dan ancaman-ancaman yang terjadi bila kita tidak mengeluarkan zakat. Dan semuanya lengkap, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan zakat ini dan memperdalam ilmu tentang zakat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.